Masa tua yang nyaman tidak hadir dari masa muda yang leha-leha. Jauh lebih baik kita kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. Mudah, gigih, dan mandiri. Tiga kata yang cocok untuk menggambarkan sosok menginspirasi berikut ini. Bram Savio adalah alumni BLK Jember. Setelah mengikuti pelatihan batik tulis di BLK Jember, ia memulai usaha di bidang batik. Saat ini, usahanya telah menembus kancah internasional. Dipamerkan di negara Perancis, tepatnya di kota Paris. Ia juga pernah diliput oleh salah satu stasiun TV nasional. Bram Savio juga mempelopori berdirinya Kampung Batik. Masa tua yang nyaman tidak hadir dari masa muda yang leha-leha. Jauh lebih baik kita kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. Bisa diceritakan nggak, Mas Bram, tentang perjalanan setelah menjadi alumni BLK Jember? Oke. Jadi sebenarnya waktu itu saya masih kerja nih, Mbak. Di sebuah sekolah SMP negeri. Kemudian kebetulan waktunya bareng sama liburan anak sekolah. Nah, karena libur memang ada rencana niatan ingin resign dari sekolah, kemudian ada panggilan kerja nih Gitu. ke Sulawesi. Jadi waktu itu sempat melakukan wawancara di Malang. Pulang dari Malang kita kembali ke Jember. Dapat info ada pelatihan di BLK, jadinya ikut pelatihan BLK. Nah, karena waktu itu masih liburan di sekolah, terus ada lomba cipta motif di Banyuwangi. Akhirnya kita nyoba ikut. Ternyata setelah ikut kita dapat juara. Banyak pesanan. Dari banyak pesanan itulah akhirnya kita buka usaha. Oh, berarti gitu. Intinya nggak jadi kabur nih. Nggak jadi kabur. Oke. Itu bener. Dari ilmu yang udah didapatin ya, Mas Veo, keterampilan mana nih yang paling berpengaruh nih untuk Mas Veo sudah buka galeri sebesar ini nih? Paling berpengaruh kok di BLK Jember itu step by step-nya ya, Mbak ya. Jadi bagaimana kita membuat sebuah produk itu kita belajar dari awal sampai akhir. Terus yang kedua, di kelas batik itu saat itu kita belajar nggak cuma sekedar belajar sebagai seorang pegawai, tapi belajar sebagai seorang bos, sebagai seorang owner. Kita diajarin tuh bagaimana mengolah keuangan, terus menghitung HPP itu berapa. Jadi kita nggak cuma sekedar hanya bisa memproduksi, tapi bisa menjual. Oh, berarti sudah sampai manajemennya ya dari BLK itu ya, iya, ngajarin ya. Berarti dalam satu kain misalnya habis apaan nih bahannya? Kainnya berapa meter? Dari bahan-bahan lainnya itu semua kita hitung, kemudian kita hitung juga berapa nih harga jualnya. Nanti gitu ya sampai ke sana juga belajarnya. Keren juga ya BLK Jember ya. Ya, alhamdulillah ya, Pak ya. Oke, nih pertanyaan selanjutnya ya, Mas ya. Gimana nih pendidikan di BLK Jember mempersiapkan Mas Veo sendiri nih ya untuk menghadapi dunia industri batik? Apalagi sekarang industri batik sendiri nih di mana-mana udah ada. Kampung A ada, kampung B ada. Terus kemudian di sini nih mempersiapkan apa aja sih? Yang jelas karena kita belajarnya waktu itu layaknya seorang bos, berarti kan kita belajarnya itu gimana cara kita kompetitif. Saat itu ada 16 siswa, 16 peserta, dan semuanya itu kita ditantang gimana cara mengolah sebuah motif, sebuah warna, sebuah cantingan yang antara satu sama satunya nggak sama, Mbak. Jadi dari situ akan muncul banyak sekali pola pikir kita yang berubah. Gitu. Jadi mengacu pada gimana cara kita untuk mengolah itu tadi. Jadi tidak hanya sekedar membuat ya, tapi bagaimana kita membangkitkan. Oh gitu ya. Kalau untuk di Kabupaten Jember nih, batik apa yang lebih cenderung khasnya lah
Di Jember itu yang lagi banyak sekarang itu batik Pasadeng ya motifnya namanya. Jadi batik Pasadeng ini menceritakan sebuah kadipaten Sadeng di Jember. Bawahannya Lumajang waktu itu. Yang sebuah kadipaten luar biasa, Gemah Ripalo Jinawi yang akhirnya harus takluk pada kerajaan Majapahit. Oh gitu ya? Iya, itu jadi salah satunya apa ini namanya? Kalau ini ekoprint. Oh ini ekoprint. Ini ekoprint. Jadi ekoprint itu sebuah teknik tempel tempel daun-daunan. Kita tempel ke kain, kita panaskan dan semuanya pakai warna alam. Oh berarti ini dari daun asli? Daun asli, warna alam asli. Wah berarti harus nanam pohonnya juga ya Mas ya? Jangan harus ngambil-ngambil aja. Oke. Kemudian yang dari ini Mas, kalau di Kabupaten Jember ini kan juga banyak kayak kopi yang saya lihat ini, terus udah gitu ini daun apa Mas? Tembakau. Tembakau itu memang ciri khasnya Kabupaten Jember ya. Kalau untuk Mas Feo ini lagi selanjutnya ya Mas ya, pengembangan nih dari kejuruan batik sendiri menurut Mas Feo untuk agar relevan di pasar batik ini gimana nih? Karena pesaingnya udah banyak banget ya Mas Feo ya. Dari motif ya Mbak ya. Kalau di BLK Jember itu kan kita nggak dituntut harus ikut pakem nih. Jadi gimana caranya ngembangkan motif itu yang bisa sesuai sama sekarang. Walaupun batiknya motif pakemnya dimasukkan, tapi batik yang sekarang yang motif kontemporer itu bisa diaplikasikan di situ. Kalau menurut Mas Feo nih, pelatihan di kita ini kan ada yang 240 jam latih ya, kita 30 hari ini. Itu menurut Mas Feo cukup nggak untuk nanti setelah pelatihan kita langsung usaha mandiri nih menurut Mas Feo? Cukup sih Mbak, sebenarnya cukup. Cuma kalau untuk pendalamannya ya butuh lagi karena batik itu kan luas dan berkembang gitu. Apalagi di batik itu kalau seandainya kita mau maju, mau berkembang, nggak cuma jualnya kain, tapi bisa ke baju, bisa dipadukan dengan bordir gitu. Ya? Jadinya ketika konsumen datang, mereka nggak akan hanya terlihat butuh kain aja. Iya. Tapi ada bajunya, ada jaketnya. Gitu. Seperti yang di samping gitu. Benar. Kemudian berbentuk topi. Ini Mas Feo sendiri yang buat? Iya, saya sendiri yang buat. Kalau dari Mas Feo nih dari udah durasi 30 hari kerja kan ya, kita pelatihan di BLK. Kemudian butuh berapa lama nih Mas Feo untuk bisa berdiri di kaki sendiri lah, ibarat seperti itu? Saya ingat waktu itu saya pelatihan sekitar bulan Juni-Juli. Kemudian saya langsung buka usaha itu bulan Agustus. Langsung ya? Langsung. Jadi tergantung dari kita mau melangkah atau enggak. Iya benar. Modal. Lah, modal ini penting katanya. Iya benar. Katanya percuma kita punya skill tapi nggak punya modal. Ada yang bilang gitu teorinya. Kemudian ada yang bilang lagi, udah nggak usah modal, yang penting kita melangkah dulu lah. Ini konsep yang mana nih yang benar nih Mas? Kalau dikatakan nggak ada modal bisa langkah, nggak mungkin ya Mbak ya. Jadi realistis ya. Realistis lah pasti butuh modal karena kita jualan barang gitu, bukan jualan jasa. Modalnya berapa? Justru modal saya itu saya ambil dari BLK Jember kan ngasih bantuan transport nih waktu itu. Dari transport itu yang kita pakai. Jadi saya hanya beli 300.000 kain waktu itu sama bahan. Udah itu aja. Wah, berarti benar-benar bermanfaat ya untuk pelatihan di BLK nih ya. Udah dapat uang saku, dari hasil uang saku itu nanti dialihkan modal usaha. Akhirnya kecil-kecil jadi seperti ini nih ya. Wah, keren banget ini Mas. Jadi menurut Mas Feo nih sekarang nih ya, ini kan udah gede nih, nggak mungkin kan digarap sendiri kan, ya kan? Lah ini tenaga kerjanya nih berapa nih sekarang? Ada 4 atau 5 orang, tapi kalau seandainya kita lagi banyak, kita bisa nambah. Jadi ada nih beberapa ketika lagi banyak pesanan, kita pakai tenaga lain. Gitu. Jadi kalau seandainya lagi banyak, ya sampai 7 atau bahkan 10 Mbak. Oh, itu tenaga kerjanya ngambil dari mana? Dari luar. Dan rata-rata kebanyakan memang lulusan BLK sih. Lulusan BLK juga ya? Lulusan BLK yang kita manfaatkan. Berarti benar-benar membuka lawang pekerjaan ya Mas ya? Benar-benar. Dari menimba ilmu, membuka lawang pekerjaan, ternyata ngasih gaji juga buat orang lain.
Benar. Kalau untuk ini lagi juga, saya ini masuk gang ini ya udah ada tulisannya nih Kampung Batik ya. Ini konsepnya gimana Mas? Ayo. Sebenarnya dulu itu berasal dari kebutuhan untuk memenuhi pesanan, Mbak. Kita kelabakan pesanan, akhirnya mau tidak mau saya harus berbagi nih. Caranya ya tadi saya mau mengajarin teman-teman kampung di batik, kampung batik ini untuk belajar batik. Jadi dari kebutuhan tenaga kerja kita mengajari tetangga. Nah dari situ akhirnya kita membangun sebuah kampung. Karena akhirnya dari yang saya ngajarin tetangga itu tadi ada 2-3 orang yang dia mau membuka usaha sendiri. Oh gitu ya. Bahkan sekarang di kampung ini sudah ada 4 sama saya yang buka usaha di batik. Gitu. Dari awal kelabakan, akhirnya kita ngajarin. Dan karena pandemi waktu itu, karena pandemi kita waktu itu lagi banyak di lockdown ya, akhirnya mau nggak mau karena nggak ada kegiatan saya ngajarin mereka. Gitu. Berarti berkah pandemi juga. Nggak ini ya, nggak stuck di situ aja ya. Oke. Terus untuk ini loh Mas, kita tadi kan bicara pesanan ya. Pesanan paling banyak nih yang Mas Veo udah dapetin nih, berapa piece nih dalam 1 bulan? Kalau 1 bulan pesanan minimal itu sekitar 50 ya Mbak. 50 kain? 50 kain minimal. Bahkan pernah sampai 100 lebih. Pernah waktu itu juga pernah kita dapat dari kabupaten itu sekian ratus. Pak 100-nya berapa? Sekitar 400-an lah. Itu pernah, dan kita kerjakan hanya dalam waktu 1 bulanan. Wow. Lah ini udah pesanan segitu banyaknya, terus saya dengar-dengar juga ini kain batiknya udah go internasional juga. Kemudian kemarin juga diliput sama TV nasional ya, Antv ya. Saya sebutkan di sini Antv ya, karena kita juga ikut bangga karena ini adalah salah satu alumni yang kita tahu yang mungkin nantinya alumni lain yang nanti kita tahu untuk progresnya sampai mana, mungkin kita sendiri saja ya yang kurang tahu ya. Lah ini Mas, untuk batiknya ini go internasional gimana nih ceritanya? Itu kalau nggak salah waktu pandemi juga Mbak. Pandemi juga. Jadi waktu itu ada pandemi dan kebetulan ada pihak, saya sebutkan aja ya, dari Bank Indonesia itu ada kayak pelatihan dari Bank Indonesia yang kemudian akhirnya kita di-matchingkan sama desainer. Kita di-matchingkan dengan desainer dari asal Surabaya, kemudian dari situ baju yang dibuat dan batik yang dibuat itu dibawa ke New York waktu itu. New York dan Paris, iya benar. Wow, keren lah. Untuk pas diliput di TV nasionalnya tuh gimana ceritanya? Kalau dari TV-nya itu nggak paham ya, tiba-tiba aja ada datang TV nasional ke sini yang mengatakan mau liput nih, ada kampung batik, ada batiknya, ada kegiatan batiknya yang kok kayaknya bagus nih, gitu. Karena dalam satu gang, dalam satu kampung semuanya pembatik gitu. Itu yang akhirnya mendatangkan mereka mendatang ke kami mau meliput. Gitu. Jadi mendadak juga waktu itu. Kita hanya dikasih waktu 1 hari. Jadi ya? Sekarang mereka ngubungi, besoknya mereka datang. Oh, keren. Terus untuk ini lah Mas, kayak sekarang udah batik udah go internasional juga, pesanan udah banyak, tenaga kerja udah oke. Lah, jadi kita tuh jangan berhenti ilmunya di BLK aja, jadi kita harus pengembangan. Lah, sarannya Mas Veo nih untuk para alumni atau teman-teman kita yang ingin mengikuti pelatihan di BLK nih, manfaatnya sebesar apakah? Yang jelas namanya ilmu itu bermanfaat ya Mbak ya. Tuh, pasti semua ilmu itu pasti bermanfaat, entah yang kecil atau yang besar. Yang penting bagaimana cara kita mengaplikasikan, cara mengaplikasikan dan bagaimana cara mau kita berbagi, itu tadi, dan terus mau mengembangkan. Karena kalau seandainya kita stuck di sana, kita akan ketinggalan. Ya, pasti. Ya, benar-benar. Berarti sesuai dengan judul kita ini ya teman-teman ya. Judul kita ini mengambil jangan kabur dulu, tambah skill yuk lah. Jangan lupa nanti
banyak pelatihan-pelatihan yang ada di BLK ini, kemudian ikutin aja pelatihan-pelatihan yang ada di BLK. Salah satu contohnya adalah Mas Bram Savio ini ya. Ini adalah alumni yang paling the best lah untuk kejuruan batik. Dari pelatihan ini juga beliau juga menghasilkan, kalau boleh lihat nih penghasilannya nih berapa nih Mas Vio? Bersih sekitar 4, 5, 6 itulah per bulan. Kalau ini satu kain batik berapa nih Mas Vio? Macam-macam Mbak. Ada yang 150, ada yang 200, bahkan yang atas ada 1,5. 1,5 juta motif yang mana nih Mas Vio? Atas tuh 1,5 semua. Ini? Ya. Apa nih ininya? Ini motifnya masih kedaerahan ya, Jember, tapi kita menggunakan warna alam. Jadi pewarnanya itu menggunakan pewarna alam. Wah, ya, seharga UMR ya Mas? Benar. Wah, ini ada yang beli nggak Mas di Jember? Banyak Mbak, ini sudah tinggal beberapa nih. Oh, banyak yang beli juga dengan harga 1.500.000. Banyak. Yang paling laku dengan harga rate-nya berapa? Rate itu tergantung sih ya, karena kalau batik itu sudah punya pasar. Kalau yang pasar menengah ke atas, kebanyakan ngambilnya yang di atas itu. Oh, berarti satu untuk satu batik aja. Dari 1,5 itu berarti nggak boleh ada batik kedua. Teman-teman, ini kita lagi proses menyanting. Ibu, ajarin saya Bu ya menyanting. Ini perdana buat saya nih. Oke, monggo. Ini pertama-tama apa nih Bu? Ngambil malamnya dulu Bu. Ini malam? Malam ya, kalau panas ditiup dulu. Oh, nggak ada malam yang dingin Bu? Nggak ada, panas semua di sini. Oke. Terus? Ditorehkan ke kainnya. Oke. Kalau panas ditiup Bu, biar nggak blokor. Oh iya. Ini namanya batik tulis kayak gini ya Bu ya, satu persatu ya Bu ya. Batik tulis. Yang buat mahal nih di sininya ya Bu ya. Ini kira-kira satu lembar kain ini butuh berapa lama Bu prosesnya Bu? Kalau saya biasanya 1 hari dapat 2 lembar. Udah profesional banget ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah berapa lama Bu nyanting Bu? Sekitar 3 tahun. Wah, lama juga ya Bu. Tiap hari? Tiap hari. Bapak lagi apa ini Pak? Lagi mewarna batik. Batik warna batik tulis juga bisa batik cap adanya. Ini apa nih Pak motifnya Pak? Ini motif apa? Ini motif bangong Mbak. Bangong. Motif di Jepangan buat ibu-ibu nih. Okay. Yang buat gambar ini siapa nih Mas Vio? Yang desainnya ke saya. Sini. Bapak udah berapa lama nih Pak belajar proses mewarnai seperti ini? Pokoknya mulai saya pensiun tahun 2018 sampai sekarang. Iya. Benar-benar produktif banget ya Pak satu keluarga ini Pak. Iya. Ibu nyanting. Jadi ibu nyanting, saya mewarna. Bagian ini bagian desain, nanti yang gambar kadang ada lain. Oh, plus penjualan juga Mas. Iya. Bagaimana tanggapan Bapak tentang Bram Savio sebagai alumni UPT BLK Jember di kejuruan batik itu Bapak? Saya merasa sangat bangga karena salah satu alumni kami, Bram Savio, yang telah menghasilkan karya batik yang luar biasa. Ini bukan hanya sekedar karya seni, tapi juga cermin dari keterampilan dan dedikasi yang diberikan oleh UPT BLK Jember. Dan kami berharap ke depan kami mencetak Bram-Bram yang baru sehingga bisa menghasilkan produk-produk unggulan di Jember ini untuk lebih baik lagi ke depan. Jadi bagaimana Sobat Naker? Hebat tidak salah satu alumni dari UPT BLK Jember? Daripada hashtag kabur aja dulu, mending tambah skill yuk di UPT BLK Jember. Mari bergabung bersama kami, siapa tahu
cerita suksesmu yang akan kami liput selanjutnya. UPT BLK Jember, Together We Can. Salam kompetensi.